Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuku Multilab. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang pesat. Oke, kali ini saya akan berbagi tips memancing lomba ikan mas harian untuk pemula agar tidak boncos. Saya berani membuat video ini karena saya sudah malang melintang sekitar 5-10 tahunan memancing ikan mas harian. Tentu saya banyak boncosnya, tapi dari evaluasi dari pengalaman itu saya mulai menemukan titik temu bagaimana cara memancing ikan mas yang baik dan benar supaya tidak boncos. Walaupun boncos itu ada kalanya karena memang waktunya memang boncos. Karena menurut saya tidak ada pemancing yang hebat, tidak ada pemancing yang bisa juara terus karena berbagai faktor. Tetapi minimalnya teman-teman harus menguasai 15 teknik dasar ini, 15 tips memancing ikan mas harian supaya ketika kita mendapatkan lapak yang bagus, kalau memiliki dasar 15 tips memancing ini, insya Allah akan menghasilkan mancing yang bahagia, mancing yang menghasilkan suatu kenikmatan. Langsung saja yang pertama tipsnya, pastikan umpannya bagus. Ini langkah pertama. Teman-teman harus bisa membuat racikan umpan yang bagus, yang mantap, yang gacor, ngetriknya luar biasa dan strike-nya mantap. Kenapa? Karena ikan itu kalau tidak diberikan umpan yang bagus, nanti ikan tidak mau makan. Banyak para pemancing rela mengeluarkan uang banyak hanya untuk menemukan racikan ikan yang bagus. Bagi teman-teman yang membutuhkannya, bisa klik di pojok kanan atas, saya buatkan resep ikan mas mancing harian. Oke, yang kedua adalah gunakan esen yang cocok dengan umpan. Banyak sekali dijual di offline ataupun online untuk jenis esen yang bagus. Saya sarankan membeli esen itu di atas 50.000 karena saya sudah coba esen 30.000, hasilnya kurang mantap. Namun ingat, sekalipun esen bagus, tetapi kalau tidak cocok dengan umpan, maka tidak akan strike, tidak akan mantap, ikan memakan umpan kita. Oleh karena itu, pastikan esennya itu ya bagus, ya cocok dengan umpan. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan rekomendasi esen yang bagus, bisa cek video di channel ini. Saya sudah buatkan video esen bagus untuk mancing ikan mas harian. Saya sudah coba dan langsung tes, alhamdulillah hasilnya mantap. Tips yang ketiga, bom titik terdekat. Bila teman-teman memancing ikan mas harian, maka harus menyiapkan bom. Bom itu adalah pengumpul ikan, dan pastikan pengebomannya ini melalui titik yang tepat, titik yang sama. Bila teman-teman ngebom beberapa kali, pastikan titiknya sama, jangan bertebaran di mana atau sembarangan. Kenapa? Karena nanti ikan tidak akan berkumpul di satu titik. Silahkan cari bom pengumpul ikan yang terbaik, yang terbagus. Kenapa? Karena star itu ikan ditanam dan tidak akan jauh. Itu pasti dekat di area tempat kita duduk atau mancing. Oleh karena itu saya sarankan bom yang pertama itu sekitar 1 meter, 2 meter, sampai 3 meter. Paling jauh setengah dari panjangnya lapak kita. Nah, kenapa bom ini sangat penting? Karena untuk start itu kita harus mengumpulkan ikan sebanyak-banyaknya. Dan kenapa di satu titik? Supaya kita fokus, tidak bertebaran di mana-mana. Kalau ikan ngumpul di satu titik, kita tinggal kuras habis ikan di titik tersebut. Dan bom ini teman-teman harus meracik, harus mencari bagaimana teman-teman bisa menemukan bom yang terbaik supaya ikan mau berkumpul dan ikan nyaman berkumpul di titik itu, sehingga kita tinggal strike terus pada titik itu. Oke, tips yang keempat, start pilih titik yang terdekat dahulu. Kenapa? Karena ketika ditanam, ikan itu tidak langsung maju ke depan. Ikan itu akan berada di area terdekat dari dasar tempat kita memancing. Oleh karena itu, jangan ngebom terlalu jauh, dekat saja. Keunggulan kenapa kita memulai start di titik terdekat? Karena titik terdekat ini akan memungkinkan kita cepat mengumpulkan ikan.
Bayangkan kalau titiknya terlalu jauh, sementara lawan kita strike-nya di jarak dekat, mungkin perbandingannya lawan kita sudah dapat 3 ikan, sementara kita baru 1. Kenapa? Karena proses menggulung strike itu terlalu lama dan terlalu jauh. Berbeda ketika kita melemparkan pelampung ke tempat terdekat, maka pasti ketika strike kita hanya mengangkat ikan saja, mengangkat, itu cepat. Nah, sehingga saya sarankan ketika memulai start itu pilih titik terdekat dan pastikan tidak terlalu ke samping kiri, ke samping kanan. Kenapa? Karena kalau kita mengambil titik terdekat, itu khawatir ketika lawan kita samping kita strike, itu ikannya akan melewati batas tambang kita, sehingga ikan yang berkumpul di titik terdekat akan kabur. Jadi diambil area tengah saja. Kan tadi sudah dibom, maka titik itu kita terus kejar supaya ikannya secara cepat kita dapatkan. Yang kelima, jangan berpindah-pindah titik pelemparan umpan. Kenapa? Karena kalau ikan sudah ngumpul di suatu tempat, sebetulnya ikan itu datang berombongan. Ikan-ikan mas kecil, ikan 1,6 kg, 1,7 kg, itu datangnya berkerumun, berombongan, banyak. Oleh karena itu tidak heran ketika teman-teman baru melempar umpan itu langsung strike, kumpulnya langsung nge-trip. Karena memang karakteristik ikan-ikan kecil itu berkumpul secara berombongan. Oleh karena itu, ketika teman-teman melempar umpan, maka pastikan di titik yang sama, jangan berpindah-pindah. Minimal sekitar 15-20 menitan teman-teman fokus di titik itu. Jangan cepat bosan, jangan cepat jenuh, dan jangan terpancing oleh ikan yang mengeluarkan gelembung. Ini berbahaya ketika teman-teman mulai terpancing dengan gelembung-gelembung ikan. Nanti kita lempar sana, lempar sini, akhirnya umpan itu berceceran di mana-mana dan tidak fokus pada satu titik. Pastikan tips kelima ini teman-teman lakukan supaya ikan berkumpul dan strike-nya pun mantap. Fokus di satu titik supaya strike-nya lebih maksimal. Tips keenam, mainkan joran ketika ada gelembung. Misalkan teman-teman sudah melempar umpan tapi tidak cepat strike, itu sebetulnya kan itu belum menemukan umpan kita. Oleh karena itu, mainkan joran tersebut supaya kita memberikan isyarat, ini loh umpannya. Nah, seringkali terjadi ketika kita melempar umpan dan ada tanda-tanda ikan. Nah, kumpul kita nggak nge-trip tapi maju, mundur, kemudian seolah-olah mau tenggelam. Itu sebetulnya bukan sangutan, bukan ikan makan, tetapi tali kita, senar kita itu terkena bagian tubuh ikan. Oleh karena itu, ketika ada tanda-tanda ikan di tempat itu, teman-teman harus memberikan sentuhan-sentuhan ataupun gerakan-gerakan pada joran supaya kita bisa memberitahu ini loh umpannya. Yang ketujuh adalah tetap di titik terdekat sampai ikan habis. Ini tips ketujuh sangat penting diperhatikan. Sebelum ikan habis di titik yang kita sudah bom, di titik ikan berkumpul, maka kita tetap di titik itu sampai ikan habis. Ketika ikan ngumpul itu durasinya 1-2 menit atau 3 menit lah paling lama untuk strike berikutnya. Oleh karena itu teman-teman mesti bersabar sampai ikan mengumpul, sehingga ketika ikan sudah mengumpul, teman-teman tinggal narikan terus, tinggal strike terus. Ada banyak kasus kejadian kita sudah bom di satu titik, karena kita nunggu lama, tidak sabar, akhirnya kita pindah ke titik yang lain. Dan titiknya tersebut sangat jauh. Dan ini sangat fatal sekali. Kenapa? Karena untuk lomba ikan emas harian ini dituntut cepat strike, kemudian cepat kita mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Kalau titik terdekat kita kuras, maka start awal kita sudah unggul. Biasanya untuk mancing ikan mas 2 kiloan, minimal kita harus kejar target mendapatkan 10-15 ikan. Ya, maka insya Allah nanti kita pindah lapak sudah ada dapat 15 ekor untuk kemudian ditambah. Kalau kita tidak menghabiskan di titik tersebut, belum pasti bahwa ketika pindah
pindah titik pelemparan umpan, itu ada ikan. Bayangkan kita sudah pindah, ternyata ikan itu sudah ada di sana. Nah, di depan tidak ada, kita balik lagi, ikannya sudah gak ada. Oleh karena itu, tetap bersabar pada titik yang sudah kita bom. Ketika ikan ngumpul, kita strike terus dan pastikan ikan tersebut habis. Untuk start pertama memang kita akan banyak mendapatkan strike, sekitar durasi 1-2 menit. Tapi lama-kelamaan karena memang ikan mulai berkurang, maka durasi strike-nya itu akan semakin bertambah, kisaran 3-5 menit. Terus seiring dengan berjalannya waktu 5-8 menit, hingga durasi strike-nya 6-10 menit. Tidak mengapa, kita harus santai, kita harus tenang. Untuk menjuarai satu lomba, maka kita harus memiliki mentalitas yang tenang, yang kalem. Jangan tergesa-gesa dan jangan terburu-buru. Walaupun juara itu adalah keberuntungan. Berikutnya adalah strike yang rapi, jangan sampai membuat ikan kabur. Nah, ini sangat penting untuk pemancing ikan mas harian pemula. Ya, ketika kita strike, ya kumpul itu nge-trik dan kita tarik ikan, maka pastikan ikan tersebut tidak membuat huru hara di lingkungan itu. Artinya, ketika kita strike, usahakan ikan itu terangkat di area itu. Kenapa? Kalau kita mengangkat, kemudian ikan tersebut membuat kegaduhan di tempat ikan berkumpul, itu kemungkinan besar ikan akan kabur. Apalagi bila kita strike kemudian mocel. Ketika mocel, ketika boncos, ikan tersebut akan kabur. Dan karena membuat huru hara di tempat itu, ikan yang awalnya berkumpul maka pada kabur. Ini sering saya alami karena ketergesa-gesaan, kemudian strike ketika nge-triknya kurang matang, maka ketika saya strike itu tidak maksimal, akhirnya boncos dan ikan tersebut kabur. Satu yang kabur akhirnya membuat ikan yang berkumpul juga kabur. Ini saya alami, padahal ikan sudah berkumpul, saya baru dapat 5. Saya prediksi itu ada ikan 15 di titik itu. Karena mocel satu kali, akhirnya kabur dan di titik itu hilang sudah, tidak ada ikannya lagi. Oke, berikutnya yang ke-9, jangan memainkan ikan berlama-lama di kolam. Ini masih ada hubungannya dengan poin yang sebelumnya. Ketika strike kita harus rapi, dan ketika kita sudah strike jangan berlama-lama memainkan ikan di kolam. Memang sensasi mancing itu adalah dari tarikannya itu. Tetapi kalau kita berlama-lama memainkan ikan di kolam, itu bisa berakibat fatal. Kita bisa membuat ikan-ikan yang sudah berkumpul pada kabur, dan ikan-ikan yang terdekat itu pada ngacir hingga akhirnya lapak kita kosong. Ini sering terjadi pada pemancing pemula karena memang narik itu nikmat, akhirnya berlama-lama santai ya dimainkan. Itu memang nikmat, itu memang sensasinya luar biasa. Tetapi sekurang-kurangnya kalau cara bermain strike seperti itu, kita akan ketinggalan oleh lawan. Yang kedua, ikan yang sudah berkumpul akan kabur karena kita memainkan ikan hingga mengganggu ikan-ikan yang lain. Oleh karena itu, untuk mancing lomba ikan mas harian ini dibutuhkan keterampilan strike yang rapi dan secepat mungkin untuk mengangkat ikan ke dasar. Jadi jangan dimainkan berlama-lama di kolam. Ini akan sangat berakibat fatal. Yang ke-10 adalah cari ikan melalui tanda-tanda gelembung. Ini tips setelah kita sudah menghabiskan titik terdekat yang sudah kita bom tadi. Maka kalau memang kita sudah pastikan ikan itu habis, maka mulai mencari tambahan ikan untuk strike berikutnya melalui titik-titik gelembung. Ya, teman-teman bisa lirik kanan, lirik kiri, lirik ke depan. Silahkan, ketika ada tanda-tanda keberadaan ikan itu biasa memberi tanda dengan gelembung-gelembung. Maka segeralah untuk mengejar gelembung itu supaya ikan yang tadi berada di tempat itu kita bisa dapatkan. Walaupun tidak semua gelembung itu akan langsung strike ya. Pengalaman saya, ada gelembung cantik, ada gelembung bagus, tapi ikannya tidak makan. Di lain kesempatan saya coba gelembung itu dan ikannya
langsung strike. Yang ke-11, pindahkan titik pelemparan ke tempat paling jauh di area blower. Tips ini juga ketika teman-teman sudah menghabiskan ikan di titik terdekat pengeboman yang tadi, maka saatnya teman-teman eksplorasi, cari tempat-tempat yang kemungkinan ikan itu ada di tempat itu. Pertama, coba teman-teman tambahkan jaraknya sekitar setengah meter, kalau tidak ada 1 meter dari titik pengeboman. Kalau tidak ada lagi, coba cari di blower kanan, blower kiri. Kalau memang ada patok, coba dipatok. Kalau nggak ada, maka coba tarik lebih belakang. Pokoknya setelah ikan habis di start awal di titik pengeboman itu, saatnya teman-teman eksplorasi, mencoba menjajal tempat yang lainnya supaya ada tambahan untuk strike yang start yang pertama itu. Kemudian yang ke-12 adalah siapkan minimal 2 kenceh atau rangkaian kail. Kenapa ini penting? Terutama ketika kita tidak menggunakan caddy, maka kita harus menyiapkan 2 kenceh. 1 kenceh yang digunakan untuk melempar umpan, 1 kenceh di tempat umpan. Sambil menunggu strike, kita mengumpan. Nah, ini fungsinya apa? Ketika kita strike ikan, kita buka ikannya dari kail, kemudian kita tinggal pasang. Terus lakukan seperti itu. Ini fungsinya supaya cepat. Karena untuk lomba ikan mas harian itu dituntut untuk cepat, dituntut cepat untuk mengumpan. Kalau kita lambat mengumpan, ikan yang sudah kumpul karena mungkin karakteristik ikan mulai jenuh, maka dia akan kabur dari tempat itu. Oleh karena itu harus cepat ketika mengganti umpan. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kita fokus mengumpan dan kukumbul kita sudah tilelep, kukumbul kita sudah ditarik ikan. Sementara kalau terlambat narik, maka itu kemungkinan akan mocel, akan boncos. Sama halnya ketika kita terlalu cepat narik, pada belum matang mentriknya, itu pun berpotensi untuk boncos. Yang ke-13, pelepasan ikan dari kail harus cepat. Ini pun trik supaya kita tidak tertinggal jauh oleh lawan. Jadi harus dilatih keterampilan untuk membuka ikan dari kail, terutama ketika di tempat teman-teman tidak disediakan caddy alias mancing, ngumpan itu sendiri. Maka teman-teman harus berlatih untuk membuka ikan secepat mungkin. Ketika ikan strike naik, kita tangkap, kemudian buka kailnya secepat mungkin dan masukkan ke joran, dan kita langsung ganti kecek atau rangkaian pancing itu dengan rangkaian pancing yang sudah ada umpannya, kemudian lempar kembali. Ini harus dilatih, dan memang untuk pemula itu kadang ketakutan ya, ketakutan terkena kail, dan memang harus hati-hati, khawatir karena kita tergesa-gesa ingin cepat membuka, akhirnya kita tidak memperhatikan keselamatan. Ingat, keselamatan itu jauh lebih baik daripada hobi. Oke, berikutnya 14, tetap tenang dan santai. Pengalaman saya selama memancing, ketika saya memulai memancing berjalan 1 tahun, 1 tahun setengah, saya belum memiliki mental ini. Artinya ketika teman-teman yang lain, lawan-lawan kita sudah strike, kita itu terasa ketinggalan. Akhirnya ketika sedikit kukumbul ngentrik, saya langsung strike, ternyata boncos. Terus saya ulang seperti itu, ternyata banyak boncosnya setiap kali mancing. Ketergesa-gesaan ini pun akan berakibat fatal. Kenapa? Di sisi kiri, sisi kanan itu ada tambang. Kalau kita tergesa-gesa, tidak tenang, itu yang berbahaya adalah kail pancing kita menempel di tambang. Kalau sudah menempel di tambang, itu harus lumayan lama proses pencopotan itu. Ketika karena lama, maka ikan yang sudah berkumpul itu akan kabur. Saya pun pernah mengalami ketika strike boncos, kemudian kailnya itu menempel di atap. Nah, itu lama juga untuk proses membukanya. Kemudian yang terjadi juga pernah saya strike, langsung bilang pakusut. Jadi ini akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk membetulkannya. Ini semua akibat dari ketidaksantaian,
ketidaktenangan hingga berakibat fatal. Yang terakhir, fokus ke pelampung sendiri, dan ini harus dipraktekkan oleh para pemancing pemula. Ketika tahapan pertama sampai 14 sudah teman-teman lakukan, maka saatnya fokus ke pelampung sendiri, fokus ke rizki sendiri, fokus ke lapak sendiri. Ketika lawan sudah strike samping kiri, samping kanan, depan, yang ujung kiri, ujung kanan, pada strike kita tetap santai. Karena memang belum waktunya untuk strike, dan kalaupun kalah memang belum rezekinya. Tidak ada yang hebat untuk memancing itu ya, dan pemancing itu selamanya tidak akan maju. Kenapa? Karena kalau maju nanti kecemplung. Untuk bonusnya saya sampaikan, ketika 15 poin ini sudah teman-teman realisasikan, maka ingat, tidak selamanya persiapan yang mantap itu akan melahirkan hasil yang maksimal, hasil yang memuaskan. Atau tidak selamanya persiapan yang matang dari umpan, dari joran, dari reel, dari ketenangan, tapi tidak akan menjamin itu mendapatkan hasil juara. Kenapa? Karena juara itu perpaduan antara keterampilan dasar dan keberuntungan. Ada kalanya kita sudah siap, umpannya mantap, SN-nya mantap, jorannya sudah disiapkan, kailingnya sudah disiapkan, keterampilan dasar sudah dikuasai. Kalau tidak mendapatkan lapak yang bagus, maka semuanya itu akan sia-sia. Oleh karena itu, ya ini ada faktor keberuntungan juga. Kenapa? Karena lapak itu berperan penting pada kita menghasilkan juara atau tidak. Pengalaman saya, kemarin saya mancing untuk season pertama, ya itu saya hanya dapat 2 ekor ikan. Ya, ternyata memang lapaknya zong. Tapi alhamdulillah setelah pindah lapak saya dapat 15 ekor, dan itu strike-nya itu di 20 menit awal. Saya terus mencoba mengejar, karena saya di lapak pertama hanya dapat 2, akhirnya saya tidak dapat mengejar. Juara satunya itu 21 ekor dan saya hanya mendapatkan 17 ekor. Saya tidak bisa mengejarnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman, memang keberuntungan itu akan berbeda-beda. Ada kalanya beruntung, ada kalanya tidak. Tetapi minimal setiap mancing itu kita harus mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu didapat ketika kita sudah ada persiapan yang maksimal dan penuh ketenangan ketika memancing. Dan sisanya, karena ini hobi, maka kita nikmati saja. Oke, barangkali itu 15 tips memancing lomba ikan mas harian untuk pemula agar tidak boncos alias juara ketika mendapat keberuntungan tentunya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan tonton video-video lain di channel Kuku Multilelep ini. Dukung terus agar channel ini cepat berkembang pesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.